Aduh mampus. Hati-hati, itu mampus betulan. Karena apa yang diucapkan jalan. Belum apa-apa sudah susah nih, susah. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini adnu ilaihi. Salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan seolah-olah. Jadi tadi waktu ibu saya minta baca basmalah dan membayangkan basmalah itu jalan ke sistem saraf di otak dan juga sistem saraf nanti ke bawah, itu otak kanannya kerja. Maka basmalahnya jalan di kiri. Karena dengan cara seperti itu basmalah kita jalan ke seluruh badan. Bu Aisyah kalau cuma ngomong doang nggak dibayangin separoh. Apalagi lafaznya ngaco. Itu yang jalan bukan basmalah. Maka kadang pada saat kita berdoa karena hanya dibaca saja lafaznya, dia baru separoh, belum terasa yang sebelahnya. Maka cara berdoa khusyuk itu adalah menggunakan otak kanan juga. Apa caranya? Visualisasi, membayangkan. Pada saat kita doakan diri kita ya, siapa yang sudah mulai ya sering bermasalah di lambungnya? Ini perempuan paling sering tuh Bu. Sedih sedikit ikut lambungnya sedih, ya kan? Tersinggung sedikit ikut lambungnya sedih. Itu perempuan banget. Kita punya lambung memang sensitif Bu, ya. Nah, tapi kan kita sering doakan juga buat lambung ini kan. Kita suka bilang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya Allah, saya doakan lambungku gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pada saat ibu mendoakan, ibu bayangin lambung Bu. Lambung di kiri ya Bu, coba pegang dulu kirinya Bu. Kita salah pegang lagi. Lambung di kiri ya Bu. Ya, ada paru-paru, ada jantung sedikit di sini ya, terus di bawahnya itu lambung. Yang kiri ya Bu, kiri ya. Ya kiri ya. Kalau ibu pegang kanan itu lever. Aduh, lambung saya kambuh. Ibu pegang kanan, salah. Kalau ibu pegang kanan itu jadinya hepatitis. Ya, kalau kiri gastritis. Nah gitu. Apapun nama penyakit yang pakai itis itu artinya radang. Ya, gastritis, radang pada gaster atau lambung. Nah, pada saat ibu mendoakan bagian itu, bagian yang sakit, ibu bayangkan. Kalau perlu pegang tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi'u syai'un wala fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Ibu bayangin. Sama kalau dengkul juga sakit, mau naik tangga, ini dengkul. Ibu hati-hati ngomong. Kita sering ngomong belum apa-apa, aduh mampus. Hati-hati, itu mampus betulan. Karena apa yang diucapkan jalan. Belum apa-apa sudah susah nih, susah nih, susah nih. Hati-hati, omongannya jalan, maka tambah susah. Memang lutut ini kalau sudah usia kita 50 tahun ke atas, dia sudah sangat berjasa. Makanya agak-agak. Tapi kalau kita bilangin dia, ya susah nih, sakit nih, ih dia marah ibu, makanya tambah sakit. Jadi gimana Bu Aisyah? Kalau mau naik tangga, ibu ragu, diam dulu, jangan naik dulu. Apa? Selalu dalam hati ini kita nih punya prasangka buruk. Nih kan, tuh kan tinggi, sakit nih, itu lazim juga. Memang kita penuh prasangka di otak kita. Tapi kalau masih ada prasangka negatif begitu, ibu jangan naik, diam dulu. Ngapain? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ingat tangga kan? Astagfirullah. 1 kali nggak mempan, 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena pada saat kita istighfar, astagfirullahaladzim, dia jalan di badan juga untuk mendelete prasangka buruk kita. Kenapa? Itu otomatis. Ya, pas lihat tangga tinggi dalam hati langsung ngomong, ya Allah tinggi banget. Nah, terus langsung astagfirullahaladzim. Nah, itu mendelete kalimat buruk tadi.
Setelah itu apa? Setelah itu kita bilang, ya Allah, kembali Bismillahirrahmanirrahim. Badan ini senang dengan kalimat basmalah. Semua badan kita senang, ya. Mana Mbak Wiwi? Ya, badan selulernya, sampingnya. Badan kita senang kalau ada kalimat basmalah jalan di badannya. Semua organ senang, paru-paru senang, jantung senang, lambung senang, lever, ya, empedu. Apalagi usus besar, usus halus, kalau ada kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ih, mereka gembira loncat-loncat, Bu. Untung ibu nggak rasa. Kalau nggak ibu juga goyang. Ayo, untung nggak rasa. Ya, ya. Maka lutut pun senang. Setelah itu tambahkan sedikit. Kita ngomong sama lutut, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai lutut, ya kuat ya, kuat ya, kuat ya. Oke. Baru jalan. Ya, kita sering belum apa-apa sambil jalan sambil menggerutu. Tuh kan, tambah sakit. Ya Allah, tinggi banget, tambah sakit tuh kan. Udah saya bilang jangan suruh naik tangga, iya ngomongnya kayak gitu. Maka pesan itu nanti jalan. Bu Aisyah, saya udah terlanjur lumpuh. Nah, itu lain lagi. Kalau itu berarti harus ada tempat khusus yang bisa menaikkan dengan kursi rodanya. Tapi itu juga jauh lebih baik pada saat sudah lumpuh pakai kursi roda, tetap juga ngomongnya baik. Pas lihat tangga, ya kita pakai kursi roda, kita ngomong tuh harus baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, insya Allah ya Allah, dengan izinmu saya bisa naik ke atas ya Rob. Saya mau ngaji ya Rob. Nah nanti akan ada bala bantuan. Ya. Jadi setiap doa, setiap omongan yang ibu ucapkan untuk diri ibu itu jalan di badan. Termasuk juga kalau kita bercermin. Tuh kan keriput. Perempuan kalau ngomong, kalau bercermin itu dia 3 jurus, Bu. Pertama hadap depan, kanan, kiri. Pernah gitu, Bu? Sering ya. Bangun tidur melihat kaca, udah di atas 45, mulai tuh. Siapa yang sudah mulai 45 tahun ke atas sampai 50, angkat tangan. Ahli demografi mengatakan usia 45 ke atas itu sudah kategori pralansia. Terima, Bu. Saya udah 51, sudah mau masuk, bukan lagi pra, sudah lansia, ya. Tapi ya itu tadi, tetap harus bicara baik, bercermin, harus ngomong baik. Maka dalam Islam setiap langkah disuruh basmalah dan juga setiap aktivitas ada doanya, betul Bu? Kenapa ibu nggak langsung kalau bercermin langsung baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta halki fahassin khuluqi. Itu jalan tuh doanya. Ya Allah, sebagaimana engkau percantik ya fisikku, cantikkan pula akhlakku. Dia jalan. Kalau saya suka ditambahin, ya Allah tambah kencang, tambah kencang, cantik, cantik. Iya. Maka kalimat yang kita ucapkan jalan, Bu. Lumayanlah di antara 51, lumayan. Pasti tambah kencang. Tapi jangan dibandingkan dengan umur 17 tahun, itu lain kadar elastisitas kulitnya. Paling enggak di antara 50 ya lumayan, kan gitu. Maka bilang gitu. Ibu bawa cermin nggak? Ada di tasnya cermin nggak? Yang bawa coba buka sebentar. Saya mau kasih bukti. Coba. Saya pasti bawa juga. Di kamera juga boleh, coba yang ambil selfie-nya. Coba. Coba ya. Saya juga nih. Bawa cermin nggak? Apa ketinggalan di mobil ya? Oh, pakai HP aja ya. Sudah semua ya? Yang di atas juga ya? Saya mau buktikan. Sudah. Kameranya yang berbalik ke ibu, bukan ke temennya. Ntar muka temennya langsung. Lihat dulu cermin biasa ya. Lihat dulu cermin biasa ya. Baik, baca basmalah dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim ya. Terus ngomong, ucapkan ya. Ya Allah,
Saya semakin cantik, semakin cantik. Dalam hati, semakin cantik, semakin dalam hati aja, semakin cantik. Coba lihat, lama-lama muka ibu tersenyum tuh. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Kenapa? Karena kita berdoa untuk sistem saraf wajah. Yang tadinya pertama bukanya kan begini nih. Dalam hati ngomong semakin cantik, yang ketiga langsung dia. Ya? Dan ada yang langsung selfie tuh. Paham, Bu? Iya, apa yang kita ucapkan jalan, Bu. Dan sangat cepat. Tadi ibu saja langsung angkat tangan. Berapa kecepatannya Bu Aisyah? 420 km per jam. Ya Allah. Makanya tadi ibu yang langsung angkat tangan, berarti sistem sarafnya bagus. Tadi yang kalau agak lambat-lambat gitu, berarti kurang makan kacang hijau tuh, Bu. Ya, sistem sarafnya udah agak lepo ya. Segera, apalagi tadi yang nggak angkat tangan, oh segera cari dokter saraf atau dokter THT. Ya, nah cepat sekali. Makanya kalau ibu baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dia jalan, Bu. Apalagi salawat, ya Allah. Kenapa? Sel tubuh kita itu, kalau kita belajar tasawuf, sel tubuh manusia itu diciptakan dari nur Muhammad, cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu sel-sel kita gembira banget. Kenapa? Karena ciptaannya sel kita itu, suatu sel itu dari nur Muhammad. Ini kajian tasawuf memang. Ya, tidak akan didapat dari buku biologi. Ya, nah itu. Banyak Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jalan dia.